Shalom teman-teman, aduh gimana nih kabarnya? Semoga aku berharap kalian semua baik-baik aja ya, dimanapun kalian sekarang. Gimana, kalian pada kangen gak nih sama aku? Kita udah 2 minggu nih gak ketemu, ibadahnya via online. Aku sih kangen banget ya ibadah di gereja. Nah, kita doa-doa nih semoga wabah ini cepet putus ya. Nah, Amin. ibadah remaja kita kali ini agak berbeda nih konsepnya. Nanti kita akan diskusi dengan 2 narasumber yang wah, puji Tuhan sangat luar biasa dipakai Tuhan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu, atas nafas kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mulai ibadah kami, meskipun kami tidak bisa bersama-sama ya Tuhan, hanya lewat online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu tetap selalu ada ya Tuhan bagi kami, bagi teman-teman kami yang di rumah ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang terima ibadah kami ini ya Tuhan, dan arahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman, katanya kita harus mengawali hari kita ini dengan memuji Tuhan. Jadi kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat pujian kita, yaitu kecaplah dan lihatlah. Sudah sampai di sesi diskusi kita. Pada hari ini kita mengundang 2 narasumber. Untuk narasumber kita yang pertama sudah ada di samping kita, ya Kak Fikar, dan yang nanti akan membahas tentang dari segi firman Tuhan. Lalu narasumber yang kedua kita akan ada berbicara dengan dokter yang akan menjelaskan tentang apa sih COVID-19 itu. Dokter ini bernama Dr. Rebecca, nama lengkapnya Dr. Rebecca Daulay, Magister Epidemiologi. Alamatnya ada di Jalan Albezia 3G nomor 16 di Cipinang. Riwayat pendidikannya, dokter ini sempat menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan S2 di FKM Universitas Indonesia. Saat ini Dr. Rebecca sendiri berdinas di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Ya teman-teman, saat ini kita sudah tersambung dengan Dr. Rebecca. Halo. Halo, shalom dok. Halo. Shalom. Ya, shalom. Dok, ini saya Rahel dari HKI Tangerang. Ya. Iya, jadi Halo, kita. Rahel. Jadi kita mau tanya nih dok tentang saat ini wabah yang sangat lagi gempar ya di Indonesia bahkan di dunia, yaitu tentang COVID-19. Sebenarnya Ya. COVID-19 ini tuh apa sih dok? Ya,
Makasih ya Rahel. Kenalin dulu ya, saya Rebecca, saya kerja di Dinas Kesehatan. Jadi COVID-19 ini beritanya banyak sekali kita lihat di media. Jadi ini sebenarnya adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya, virusnya itu namanya virus SARS-CoV-2 atau kita sering sebut juga dengan coronavirus. Nah, virusnya ini pertama kali ada di Cina. Jadi virus ini menyerang organ pernafasan yang gejalanya itu bisa dari ringan sampai gejala berat sampai menyebabkan seseorang itu gagal nafas dan sampai meninggal dunia. Kalau Penyakitnya ini sebenarnya penyakit self-limiting disease atau penyakit yang bisa sembuh sendiri yang disembuhkan dengan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau boleh tahu gejala-gejala spesifiknya itu apa dok? Supaya kita tahu nih apakah emang kita mungkin sudah terpapar. Ya, ketika kita misalnya seseorang misalnya kemakan virus ini, misalnya kita menghirup droplet yang mengandung virus, atau kita menyentuh virus dan kemudian virus yang bisa tubuh, itu yang terjadi dalam 2 sampai 14 hari itu virus itu bereplikasi. Jadi virusnya itu memperbanyak diri dalam tubuh, merusak sel-sel tubuh. Nah, di dalam fase ini itu seseorang itu belum bergejala apa-apa. Ini kita kenal namanya dengan masa inkubasi. Ya. Nah, setelah masa inkubasi terlewati, tubuh kita respon dengan membentuk antibodi. Jadi pada orang yang muda, orang yang sehat, antibodi itu akan diproduksi secara maksimal sehingga gejala yang dirasakan itu bisa nggak ada sama sekali, atau hanya gejala ringan seperti misalnya demam, pilek sendiri setelah beberapa hari. Tapi pada orang-orang tertentu gejalanya bisa sangat berat, bisa terjadi demam, kering berhari-hari sampai bisa sesak nafas. Sesak nafas ini ciri-cirinya kalau bernafas itu rasa dadanya sakit, kemudian nafasnya jadi lebih cepat. Gitu. Nah, orang yang mengalami gejala berat ini umumnya adalah orang-orang yang berusia lanjut atau mereka yang punya penyakit penyerta. Penyakitnya itu seperti misalnya darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit jantung, atau yang punya asma atau penyakit paru-paru lainnya. Nah, mereka ini gejalanya lebih berat. Gitu. Umumnya sih 80% orang yang terinfeksi COVID itu gejalanya ringan. 15% itu gejalanya mungkin bisa dikategorikan sedang sampai berat sehingga butuh bantuan oksigen, perlu dirawat, dan 5% itu kurang lebih itu kondisinya kritis sehingga perlu perawatan yang lebih intens. Terus dok, kalau misalkan jadi kita ngerasa nih ada gejala-gejala tapi baru hanya gejala ringan seperti batuk atau pilek, apakah kita harus langsung ke rumah sakit atau kita mengisolasikan diri sendiri dulu di rumah? Oke, jadi gini yang perlu diingat, kita itu kalau kita nggak bergejala atau kita gejalanya ringan atau kita gejala berat, itu semuanya sama-sama menular. Ya, itu perlu diingat. Itu semuanya sama-sama menularkan ke orang lain yang erat dengan kita. Gitu. Jadi yang kita harus lakukan, kalau seandainya kita menduga kita terinfeksi COVID atau kita memang sudah diperiksa dan memang hasil positif ya misalnya, nah yang harus kita lakukan adalah jangan panik yang pertama. Gitu. Ada kan yang mereka langsung panik, langsung mau ke rumah sakit, langsung mau di swab, akhirnya yang terjadi apa kalau kita panik? Stres, daya tahan tubuh kita turun, yang ada kondisi tubuh makin drop, ya. Jadi yang kita harus lakukan itu adalah kita mengisolasi diri, gitu. Jadi kalau misalnya kita ada gejala batuk pilek, demam, yang kemudian kita mungkin aja kita kena COVID, nah yang harus kita pertama harus pakai masker, kemudian di dalam rumah kita isolasi diri. Jadi caranya kita punya kamar, tinggal di kamar itu, kita di dalam kamar itu jangan keluar-keluar, jangan interaksi sama
anggota keluarga yang lain dulu. Kemudian kita juga harus pakai alat makan sendiri. Bisa kamar mandinya juga sendiri, tapi kalaupun nggak bisa, harus rajin dibersihin, semprot desinfektan. Terus kalau ada benda-benda yang tersentuh, misalnya gagang pintu atau meja atau yang lainnya, harus rajin-rajin juga dibersihkan dengan disinfektan. Yang pasti sih harus isolasi diri minimal 14 hari sambil kita pantau kondisi kesehatan kita. Jadi kalau misalnya gejalanya ringan, ya kita nggak usah ke rumah sakit deh. Tapi kalau misalnya kita rasa kok jadi sesak ya, kok nafasnya jadi berat, nah itu harus dipastikan benar-benar sesak. Apa karena kita stres? Kalau yang beneran sesak itu biasanya kita kalau jalan langsung nafasnya tersengal-sengal. Atau misalnya kita hitung nafas kita emang cepat, frekuensinya lebih dari 20 kali misalnya. Nah itu memang udah jadi tanda-tanda sesak. Kalau udah seperti itu, hubungin tenaga kesehatan, puskesmas, rumah sakit, ceritakan kondisi kita, mungkin nanti kita perlu dijemput. Kalau seandainya seperti itu. Ya, tapi perlu diingat tadi bahwa yang dominan itu 80% sebaiknya dipertahankan. Jadi kita harus tetap optimis bahwa kita bisa sembuh sendiri. Gitu, Rahel. Oke dok, terakhir nih dok, kira-kira apa yang dokter himbauan dari dokter buat kita teman-teman supaya sesuai dengan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah supaya kita bisa memutus rantai penyebaran ini? Oke, jadi memang kita punya tugas untuk memutus rantai penyebaran ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak melakukan itu, maka akan terjadi kasus orang yang terinfeksi COVID. Akibatnya apa? Walaupun tadi jumlahnya cuma 20% yang gejalanya berat, 20% itu nggak bisa ketampung sama rumah sakit. Maka rumah sakit akan kewalahan, banyak yang meninggal, dan seterusnya. Jadi yang bisa kita lakukan, terutama anak-anak muda nih, harus paham dulu bagaimana si virus tadi menular. Ya, tadi udah saya jelasin ya. Jadi memang dia bisa menular dengan percikan ludah atau dengan lendir dari saluran pernapasan, sehingga kita harus tetap berpikir bahwa siapa aja bisa bawa virus ini. Jadi ketika kita ada di luar, kita berinteraksi dengan orang, jaga jarak aman minimal 1 meter. Itu yang disebut dengan physical distancing. Ya, kemudian kalau kita curiga kita kontak sama orang yang terinfeksi COVID, atau kita misalnya baru kembali dari negara atau kota yang terjangkit COVID, maka kita harus punya kesadaran, kita harus self-isolation 14 hari minimal. Ya, artinya kita kemungkinan bisa saja terinfeksi selama 14 hari itu, dan kalaupun misalnya ada gejala, baru kita ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau nggak ada gejala, paling nggak dengan 14 hari terlewati, kita sudah tidak menularkan lagi ke orang lain. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita stay at home. Kalau nggak ada yang urgent dilakukan di luar rumah, kita di rumah aja tujuannya. Kita memperlambat nih penyebaran virusnya. Jadi kita tidak berinteraksi langsung dengan orang lain. Dan yang terakhir, kita berusaha menghilangkan virus-virus tersebut dengan rajin cuci tangan, kemudian membersihkan barang-barang yang kemungkinan terkontaminasi. Jadi kapsulnya itu berlemak ketika kena dengan sabun, saat kita misalnya mencuci tangan atau membersihkan pakaian kita dengan sabun, itu dia langsung hancur, langsung mati. Gitu. Jadi harus tetap rajin cuci tangan. Gitu ya. Oke dok, berarti intinya kita harus menjaga imunitas tubuh ya dok ya. Tetap waspada ya. Dan jangan panik. Ya, jadi kita memang harus jaga imunitas tubuh itu pasti itu yang utama. Karena tadi yang saya bilang bahwa ini penyakit self-limiting gitu. Jadi kita nggak ngapa-ngapain aja sebenarnya penyakitnya bisa sembuh sendiri. Nggak perlu minum obat apapun misalnya. Kalau dia gejalanya ringan, dia akan sembuh sendiri. Asalkan imunitas kita bagus. Oke, thank you ya dok atas informasi yang sudah bisa Satu lagi ya Rahel, ya. Saya mau titip nih, kan teman-teman kan anak-anak muda nih ya. Iya. Nah, anak-anak mudanya harus jadi agent of change, harus kan udah tahu bagaimana COVID menular, bagaimana mencegahnya. Nah, harus
teruskan nih informasinya ke teman-teman lain, ke keluarga, siapa aja yang ada di tempat aktivitas kita gitu. Terus kalau misalnya ada teman, keluarga atau orang yang kita kenal yang dikatakan terinfeksi COVID, atau mungkin keluarganya ada yang terinfeksi COVID sehingga dia jadi cemas, jadi takut. Nah, kita harus bantu dia, kuatkan dia, ya, dengan cara jadi temannya, sapa dia, doakan dia, seperti itu. Walaupun kecil, itu bagi mereka manfaatnya sangat besar. Oke dok, berarti tetap nggak boleh ini ya dok ya, nggak boleh nggak boleh mendiskriminasikan dijauhin, mereka. apalagi malah jadi diomongin, nggak boleh. Iya betul. Oke dok, makasih ya dok atas informasinya. Semoga. Iya, sama-sama Rahel, terima kasih juga. Shalom dok, salam berkati. Shalom. Iya teman-teman, tadi kita telah berbincang-bincang dengan Dr. Rebecca. Nah sekarang kita mau bincang-bincang nih sama narasumber kedua kita. Yang pasti kalian udah gak asing lagi sih sama dia ya. Ini dia, Kak Fikar Irmawati Borumanalu. Halo, shalom semua, apa kabar? Shalom Kak, gimana Kak kabarnya? Baik? Luar biasa, baik. Kangen juga ya Kak, udah lama nih, udah 2 minggu kita gak ibadah ke gereja. Kak sekarang kan nih lagi gempar-gemparnya nih ya kan tentang wabah COVID-19 ini gitu kan. Kita kan pasti ngerasa takut ya Kak, apalagi dengar berita-berita yang justru makin bikin takut nih gitu kan. Tapi banyak dari kita justru malah gak lari ke Tuhan nih Kak. Nah gimana caranya supaya kita nih sebagai orang percaya dengan iman Kristen kita dalam menghadapi wabah ini? Oke, ya sebenarnya sejauh hari sebelum wabah ataupun penyakit virus ataupun COVID-19 ini bermunculan, Alkitab itu sudah mengabarkan bahwa akan ada wabah ataupun penyakit sampar yang sudah dituliskan oleh firman Tuhan. Nah, jadi sebagai kita anak-anak remaja, anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, gak usah waspada, gak usah takut. Karena apa? Dalam firman Tuhan itu dalam Lukas 21 ayat 11 dikatakan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi ini sudah dituliskan oleh Tuhan sebagai permulaan dari penderitaan. Jadi ini adalah pertanyaan murid-muridnya Yesus nih ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya. Hal apa yang harus kami lihat supaya kami tahu bahwa ini adalah tanda daripada akhir zaman. Jadi bagaimana kita menyikapi sebagai anak-anak Kristen, pemuda Kristen. Yang pertama itu adalah tetap berdoa, tetap berjaga-jaga, waspada, gak usah panik, gak usah takut karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dalam perjanjian lama juga Tuhan itu sudah pernah membuat penyakit sampar kepada bangsa Israel pada saat bangsa Israel di dalam masa pembuangan. Ketika itu Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan membuat tulah. Tahu nggak tulah keberapa itu? Tulah kelima. Nah, tulah kelima ini adalah penyakit sampar pada ternak. Nah, ternak itu seperti unta, kemudian juga sapi, kemudian juga kambing domba. Nah, ini dialami ternak pada saat itu, dan banyak ternak-ternak yang mati ketika tulah ini dibuat oleh Tuhan. Kemudian juga ketika Daud sebagai raja, pernah juga nih orang Israel mati, bahkan sekitar 70.000 orang loh mati ketika terjadi penyakit sampar ini. Nah, pada saat ini juga kita Indonesia sedang mengalami yang namanya virus COVID-19 ataupun COVID-19. Nah, kita menyikapinya tadi yang pertama, Kakak Pikar sudah bilang kita harus berdoa, tetap berjaga-jaga. Karena Tuhan juga mengingatkan kita bahwa ketika ada musibah, sebagai orang bijak, sebagai orang yang berhikmat, karena kita diberikan hikmat dan pengetahuan oleh Tuhan, maka kita harus berhikmat, bijak di dalam menyikapi situasi yang sedang terjadi. Jadi gak usah takut, gak usah panik, kita bisa
merenungkan firman Tuhan, kita tetap berdoa, dan Tuhan juga mengajarkan kita supaya mendoakan orang yang sedang bergumul. Kemudian juga dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan saling mendoakan, kemudian juga kita juga saling mengaku dosa kita, kemudian juga berdoa karena doa yang benar itu akan besar kuasanya. Jadi kita diajak untuk tetap berdoa kepada Tuhan, kemudian juga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita loh. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, bahkan rambut kita yang di kepala kita ini Tuhan tahu berapa jumlahnya. Jadi luar biasa banget Tuhan itu selalu menyertai kita. Jadi jangan pernah takut, Dia akan selalu menyertai kita. Sama halnya dengan ketika Ayub. Nah, Ayub itu ketika dia mengalami yang namanya pergumulan, dia harus pernah kan, tahu kan cerita anak sekolah minggu di mana si Ayub harus menderita, kemudian juga dia harus mengalami sakit penyakit kusta pada saat itu. Dan ada 3 temannya pada saat itu bahkan mengejek dia, di mana Tuhanmu, tunjukkan dong kalau kamu tuh punya Tuhan, jangan dong biarkan kamu terus sakit penyakit seperti ini. Nah tapi apa yang dilakukan Ayub, dia tetap percaya kepada Tuhan. Nah mungkin ini pada saat ini kita bertanya hakikat dan keberadaan Tuhan itu di mana sih ketika terjadi wabah virus COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya kita harus tetap memuji Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Amin. Iya. Berarti intinya fokusnya jangan sama si coronanya ini doang ya kayak, tapi harus Iya. fokus sama Tuhan. Terus kan sekarang kan nih kita dihimbau sama PGI untuk beribadah online di rumah. Nah singkat aja nih Kak, menurut Kakak, karena ada pro dan kontra gitu. Menurut Kakak, pandangan Kakak tentang himbauan itu gimana? Ya, sesuai memang dengan himbauan pemerintah dan juga PGI Persekutuan Gereja Indonesia, bahkan juga ada surat pastoral daerah 12 Jawa Lampung yang mengatakan supaya kita ibadah di rumah masing-masing pada saat ini. Nah, ini adalah salah satu langkah untuk mengurangi ataupun memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jadi ini adalah salah satu bentuk juga sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ini adalah langkah kita supaya memutuskan mata rantai penyebaran ini. Jadi nggak jadi masalah, ini adalah satu langkah sebagai orang beriman. Karena Tuhan juga mengatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Tuhan, ya kan? Jadi kita tidak boleh melawan pemerintah, kita harus taat kepada pemerintah karena pemerintah itu adalah pilihan Tuhan, suara rakyat adalah suara Tuhan, jadi nggak boleh dilawan. Ini adalah sebagai himbauan kepada kita demi kebaikan kita bersama. Jadi kalau kita di rumah aja nih, kita tetap stay home, don't go anywhere, kita tetap di rumah, kita akan selalu diberkati Tuhan. Itu adalah salah satu cara supaya kita tidak membawa virus. Nah, mungkin ada juga orang yang berkata ketika gempa itu datang, mungkin kita akan disuruh untuk keluar rumah, ya kan? Yeah. Tapi kalau virus corona datang, kita tetap jadi bingung nih Kak. di rumah, kita harus di rumah. Coba bayangkan kalau misalkan bersamaan dua-duanya datang gempa, kemudian juga datang virus corona, mana yang kita lakukan? Mungkin badan kita akan capek, lelah, keluar masuk rumah. Tapi Tuhan itu akan selalu memberkati, Dia tahu. Dia selalu memelihara kita sehingga ketika virus itu datang kita nggak usah takut karena itu adalah pemeliharaan Tuhan kepada kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin? Amin. Last nih Kak, Oke. apakah ada ayat untuk menguatkan kita nggak nih dalam menghadapi dan melawan virus COVID-19 ini? Iya, boleh dibaca nih di rumah nih adik-adik nih remaja. Kita buka Alkitab kita dari Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan gemetar. Karena Tuhan akan menyertai kita. Jadi gak usah takut, gak usah panik. Tetap aja lakukan yang positif di dalam rumah. Kita bisa melakukan hal-hal yang positif, misalnya ketika kita harus ibadah di rumah, mungkin yang selama ini kita jarak untuk saat teduh karena kita harus cepat-cepat nih pergi ke sekolah supaya nggak terlambat, kita ibadah dulu, saat teduh dulu. Nah disinilah kesempatan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kemudian juga kita bisa membantu orang tua kita, kemudian juga kita bisa melakukan olahraga, misalnya berjemur, kemudian juga bisa membaca buku, kemudian juga bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Jadi nggak usah bosan di rumah aja.
Oke. Banyak yang bisa dilakuin ya. Iya, Kak, ya? banyak banget yang bisa dilakuin. Dan yang pertama itu jangan putus komunikasi dengan Tuhan. Itu adalah hal yang paling utama. Baik kalau misalnya hari Minggu ibadah online, ya ibadah ya kayak kita Iya udah dong. rekamannya di sini gitu kan. Iya. Jangan sampai hari Minggu kita nggak ibadah. Oke, makasih ya Kak atas ini sangat membangun dan menguatkan iman kita. Dan pasti buat teman-teman juga di rumah tetap kuat imannya ya. Semangat. Kuatkan imun, kuatkan iman. Amin. Nah gimana teman-teman, tadi kita udah dengerin kan yang pemaparan dari dua narasumber kita ini. Pertama kata dokter BK bahwa kita gak perlu panik, yang penting kita harus waspada dan menjaga kesehatan atau imunitas tubuh kita. Dan kalau misalnya kita ngerasa sakit, kita lebih baik mengisolasikan diri aja di rumah. Nah dan yang terakhir adalah yang paling penting nih, kalau ada orang-orang terdekat kita yang ternyata terpapar COVID-19 ini, kita nggak boleh melakukan namanya diskriminasi ya teman-teman. Kita harus tetap mendukung dia, apalagi secara moral mereka sangat membutuhkan itu. Dan kata Kak Fikar juga, kita harus tetap fokus sama Tuhan. Jadi kita punya kekuatan dari Tuhan supaya kita nggak takut ya teman-teman. Nah sebelum kita mengakhiri ibadah ini ya, teman-teman bisa tonton nih ngomong-ngomong video ini di channel YouTube kita di HKI Tangerang. Kalian bisa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga nih buat follow media sosial kita di @HKI Tangerang dan juga @remajahkitng. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita menaikkan satu pujian kita untuk menguatkan iman kita lagi, yaitu Walau Seribu Rebah. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, walaupun 1000 rebah di sisi kami percaya Engkau Allah penolong kami. Sehingga kami tidak akan pernah takut menghadapi musibah, bahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Khususnya yang terjadi di negeri kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah tempat perlindungan yang aman. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak remaja. Tuhan senantiasa mengingatkan kami untuk selalu dekat kepada Tuhan,
untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, menjaga lingkungan kami, supaya penyebaran virus corona boleh terputus di dalam kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat kami, Tuhan senantiasa memelihara kami. Maka pada saat ini Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengar melalui narasumber semakin menambahkan iman percaya kami kepada Tuhan. Semakin mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang senantiasa kami percaya. Engkaulah tempat pengharapan. Engkau yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini kami boleh beribadah walaupun kami di rumah masing-masing. Tapi kami tidak akan merasa sedih, tapi kami akan tetap bersuka cita karena Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Berkati aktivitas kami dalam 1 minggu ini. Ingatkan kami Tuhan untuk selalu bersandar kepada Tuhan, untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan saudara-saudari kami yang pada saat ini terkena virus corona, Tuhan yang angkat, Tuhan yang sembuhkan. Tuhan juga memberkati para medis, pemerintah kami. Berikan mereka kesehatan, panjang umur. Biarlah mereka juga Tuhan selalu sehat. Supaya virus corona ini boleh terputus Tuhan di dalam nama kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Orang tua kami, keluarga kami, Tuhan yang memberkati. Tuhan juga yang memberkati orang-orang yang sedang beribadah pada saat ini, saudara-saudari kami. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka, biarlah mereka senantiasa bersuka cita dan mengucap syukur di dalam segala hal. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Shalom.